Jadi ada seorang konten kreator yang bernama Mas Vira, videonya ada di atas ini. Jadi dia mengkritik cara berpikirnya Tan Malaka dalam buku Madilognya. Dia berpendapat bahwasannya Tan Malaka itu mengatakan bahwa kalau mau maju tinggalkan logika mistika. Kemudian dia menyimpulkan bahwasanya Tan Malaka dalam buku Madilognya itu dia anti agama. Kemudian dia menyimpulkan bahwa ada loh negara Jepang misal dipakai untuk membenarkan argumen tersebut. Bahwasanya orang Jepang itu bisa menjadi negara maju tanpa meninggalkan mistik. Nah, sekarang kita bedah apa kesalahan dari Mas Vira ini. Yang pertama adalah apa itu logika mistika dalam buku Madilog. Dalam Madilog, mistika itu bukan berarti agama atau ibadah ya. Jadi mistika yang dimaksud itu bagaimana Tan Malaka mengkritik bagaimana menjelaskan masalah dunia nyata dengan hal-hal gaib. Sehingga membuat orang berhenti mencari sebab akibat yang bisa diuji. Contoh, dulu masyarakat Jawa ketika ada gempa, itu dia, misal masyarakat sekarang menganggap gempa ini azab gitu, bukan pergerakan lempeng gitu kan. Kemudian kemiskinan dianggap kurang ritual gitu, bukan masalah struktural. Jadi salah besar kalau mistika itu disamakan dengan agama. Tan Malaka tidak pernah menyalahkan agama, tapi menyalahkan cara berpikir masyarakat yang berhenti pada taraf itu. Yang kedua adalah kesalahan bagaimana dia menyamakan mistika dengan agama. Jadi Mas Vira itu menyimpulkan bahwa Madilog menolak hal gaib, lalu dianggap anti-Islam. Padahal Madilog hanya memisahkan ranah spiritual dan ranah ilmiah gitu. Jadi urusan iman itu wilayah kepercayaan. Tapi kalau urusan dunia, ya pakai metode yang bisa diuji gitu. Itu bukan berarti dia anti agama, itu penempatan wilayah berpikir saja gitu kan. Kalau urusan publik ya jadi harus pakai metode ilmiah gitu kan ya, yang bisa diuji gitu. Yang ketiga adalah contoh Jepang yang sama sekali tidak relevan. Kenapa? Jadi Mas Vieira itu bilang bahwa Jepang mistis tapi maju. Jadi mistika tidak menghambat kemajuan. Loh, masalahnya mistisme Jepang itu budaya, bukan metode berpikir ilmiah gitu kan. Jadi insinyur Jepang itu membangun jembatan dengan fisika, bukan ritual. Robot ini dibuat dengan riset, bukan omikuji gitu kan. Ritual Shinto bukan itu. Jadi memakai Jepang untuk menyerang Madilog itu keliru secara logis. Itu namanya non sequitur, kesimpulan yang tidak nyambung dengan premis gitu. Gak ada relevan, gak ada sebab akibat antara mistis dan cara berpikir rasional untuk inovasi. Gak ada hubungannya. Yang keempat adalah soal gaib dalam agama. Jadi kepercayaan pada hal gaib itu sah secara teologis. Tapi secara ilmiah hal gaib tidak bisa diuji atau diukur. Nah, masalah ini bisa muncul kalau fenomena sosial, politik, ekonomi dijelaskan hanya dengan gaib sehingga mengabaikan analisis sebab akibat yang sangat diperlukan gitu kan. Yang kelima adalah apa yang membuat bangsa maju. Jadi bangsa maju bukan karena menolak atau menerima mistik gitu loh. Nggak ada hubungannya. Tapi karena tata kelola, teknologi, riset, pendidikan, dan kebijakannya itu berbasis data. Jadi spiritualitas boleh ada, nggak masalah. Tetapi tidak menjadi metode untuk pembangunan gitu. Itu yang dikritik oleh Malaka. Yang keenam adalah soal kejatuhan Soviet. Dia mengatakan bahwa Soviet runtuh karena materialisme gagal. Itu juga keliru ya. Kenapa? Soviet itu jatuh karena faktor ekonomi, birokrasi yang bobrok, konflik internal yang luar biasa, kemudian beban perang dingin yang tidak siap diemban oleh Uni Soviet. Jadi sementara negara maju hari ini justru memakai pendekatan ilmiah empiris loh, sejalan dengan semangat Madilog. Jepang, wah itu karena materialistis gitu kan. Korea, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Jadi kesalahan utama dari Mas Vieira itu adalah mencampur adukan kategori agama disamakan dengan mistika, budaya disamakan dengan metodologi ilmiah dan menarik kesimpulan yang tidak relevan. Jadi Madilog itu hanya mengajak kita untuk menggunakan metode yang bisa diuji untuk urusan dunia tanpa menyentuh wilayah iman.
dengan pemahaman ini ya, jadi diskusi bisa lebih jernih dan tidak terjebak pada miskonsepsi.